Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amelia dengan NIM 602022020014, Program Studi Ekonomi Syariah Kelompok 1 Semester 7. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas EMIR dalam mata kuliah Manajemen Investasi Islam dengan dosen pengampu Ibu Junarni ME. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pasar modal syariah. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak videonya. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pasar modal syariah memiliki dua peran penting, yaitu yang pertama sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya melalui penerbitan efek dan atau surat berharga. Yang kedua yaitu sebagai sarana investasi bagi investor. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang, agama, suku, dan ras tertentu. Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidaklah berbeda dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat karakteristik khusus yang terkait dengan penerapan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Fatwa DSN MUI, yaitu efek dan mekanisme perdagangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun mekanisme perdagangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti maisir atau kegiatan perjudian, ghorar yaitu ketidakjelasan, riba yaitu mensyaratkan kelebihan pengembalian berbentuk bunga. Untuk itu, pasar modal syariah menawarkan solusi tentang efek dan mekanisme perdagangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal setidaknya harus memenuhi dua kriteria, yaitu yang pertama, pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariat apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariat. Kemudian yang kedua yaitu suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariat apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah. Adapun yang dimaksud prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal adalah yang pertama, perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua yaitu lembaga keuangan konvensional atau ribawi, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Yang ketiga yaitu produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram. Dan yang keempat, produsen, distributor, dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Nah, yang kelima yaitu melakukan investasi pada emiten atau perusahaan pada saat transaksi tingkat nisbah utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya. Adapun prinsip dalam transaksi yang mengandung unsur dalam, ghorar, riba, maisir, riswa, maksiat, dan kesaliman sebagaimana yang dimaksud meliputi yang pertama yaitu najsi, yaitu melakukan penawaran palsu. Kemudian yang kedua, bai al-ma'ruf, yaitu melakukan
penjualan atas barang atau efek syariah yang belum dimiliki atau short selling. Yang ketiga yaitu insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang. Yang keempat, menimbulkan informasi yang menyesatkan. Yang kelima yaitu margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut. Yang keenam yaitu ihtikar atau penimbunan, yaitu melakukan pembelian dan pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. Kemudian yang ketujuh, dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur yang telah saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya yaitu adapun peranan fundamental pasar modal dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu memfasilitasi secara langsung bagi para pemilik modal guna berpartisipasi dalam meraih keuntungan berinvestasi. Yang kedua, memfasilitasi para pengusaha mendapatkan tambahan modal untuk menstabilkan tingkat likuiditas perusahaannya dengan menjual kepemilikan saham dan obligasi perusahaan. Yang ketiga, memfasilitasi upaya berbagai perusahaan guna peningkatan kemampuan keuangan perusahaan dalam rangka ekspansi usaha. Kemudian yang keempat yaitu untuk